Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan kajian kita tentang kitab Aqidatul Awam atau tentang akidah Islam beserta syarah dan dalil-dalilnya. Pada kesempatan ini kita akan membahas sedikit tentang kisah dari para nabi yang wajib kita ketahui, minimal kita mengetahui namanya. Lebih optimal ketika kita mampu mengenali langkah-langkahnya dalam proses atau berdakwah, mengajak umat untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang lalu sudah kita bahas beberapa nama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam catatan para sejarawan dikatakan Nabi Sulaiman berada dalam kisaran tahun 975 hingga 935 sebelum Masehi, atau mungkin sekitar sudah 3000-an tahun yang lalu. Maka apapun yang saya sampaikan saat ini tentunya tidak bisa secara lengkap, karena ribuan tahun yang lalu tentunya akan berbeda keadaannya dengan keadaan saat ini. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di dalam ayat ini disebutkan bahwa Allah memang telah memberikan kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman sebuah pengetahuan yang mungkin lebih dari nabi-nabi yang lain atau lebih dari orang-orang lain yang sama-sama beriman. Jadi dikatakan alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Di antaranya adalah Nabi Daud sejak kecil sudah pandai titis dalam berperang, dalam menembak sasaran, pun juga kemudian diwarisi oleh Nabi Sulaiman, di mana Nabi Sulaiman ini sejak kecilnya sudah bijak atau sudah bijaksana sejak kecil. Jadi mungkin sedikit orang yang bijak di waktu kecil. Umumnya orang-orang yang bijak itu sudah berumur atau sudah tua, di atas 40-an biasanya orang baru bijak. Tapi ini Nabi Sulaiman sudah bijak sejak kecil, di mana suatu ketika Nabi Daud dan Nabi Sulaiman ini memberikan hukum yang terjadi di antara kaumnya ketika ada satu masalah. Di dalam surat Al-Anbiya dikatakan, di dalam surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79, di mana ketika itu ada seorang yang punya peternakan, kemudian ternaknya ini keluar dari kandangnya dan kemudian memakan makanan dari orang-orang yang punya perkebunan. Jadi ternak-ternak ini memakan perkebunannya seseorang. Lalu kemudian dua orang ini berselisih pendapat mana keadilan, kemudian menuntut keadilan, hingga kemudian laporlah kepada Nabi Daud. Di saat itu Nabi Daud masih ada dan Nabi Sulaiman masih kecil. Lalu kemudian, ya Daud, hukumilah kami secara adil. Maka Nabi Daud memutuskan bahwa maka ternak-ternak yang makan tanaman ini harus diberikan kepada pemilik kebun yang telah dirusak. Akan tetapi kita secara logika itu kan tidak adil. Berarti orang yang punya peternakan harus kehilangan ternaknya hanya karena ternaknya makan kebun. Kemudian Nabi Sulaiman yang masih kecil itu mengajukan sebuah ide,
saya rasa tidak begitu Bapak, atau saya rasa tidak begitu wahai Nabiullah. Saya punya pandangan bahwa yang adil adalah orang yang punya ternak ini sekarang harus memelihara kebun, dan orang yang punya kebun ini memelihara ternaknya hingga keadaan seperti semula. Maka disitulah kemudian setelah keadaan seperti semula, dikembalikanlah masing-masing kepada pemiliknya yang sesungguhnya. Jadi misalnya kalau kita gambarkan ada dua, misalkan satu orang yang punya 10 kambing dan satu orangnya punya satu sawah yang ada padinya. Otomatis ketika rusak, yang punya sawah nggak bisa panen. Maka menurut konsep yang ditawarkan oleh Nabi Sulaiman itu adalah sekarang gantian, orang yang punya ternak ini harus membayar ganti rugi kebun yang rusak itu dengan apa? Dengan menggarap sawah itu sampai seperti saat dirusaknya. Sementara kambingnya ini dijadikan jaminan kepada, atau diberikan kepada orang yang punya sawah tadi sebagai jaminan kalau nanti kebun itu sudah kembali pada sedia kala, maka kambingnya dikembalikan dan kemudian sawahnya dikembalikan pula. Itu mungkin waktu itu, zaman itu belum secanggih zaman sekarang, maka jangan bayangkan dengan sekarang. Kalau sekarang mungkin kita cukup membayar ganti rugi atau denda atau sebagainya. Jadi misalkan kita naik sepeda motor nabrak gerobak bakso yang kelamaan, kalau kita harus jadi tukang bakso, kira-kira seperti itu. Tapi cukup mengganti rugi sesuai dengan berapa itu, sehingga tidak ada yang dirugikan masing-masing. Itu di dalam surat Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Di dalam surat yang sama di ayat 79 dikatakan wa fahamna Sulaimana wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Nabi Daud kemarin diberi kelebihan bahwa gunung-gunung itu ikut bertasbih bersama Nabi Daud saat Nabi Daud membaca kitab Zaburnya. Gunung, burung, dan hewan-hewan yang lain ketika Nabi Daud ini membaca Zabur, semuanya ikut bersama Nabi Daud atau mendengarkan atau diam dari kegiatannya. Saking, kalau di dalam catatan lain, saking indahnya suaranya Nabi Daud. Mungkin juga saking indahnya kitab Zabur itu. Akan tetapi kita sudah tidak tahu kitab Zabur itu seperti apa. Nah kemudian itu juga diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ini juga mengerti bahasa-bahasa sekitar atau bahasa-bahasa, bahkan bukan bahasa manusia saja, bahasa manusia, jin, setan, hewan-hewan, dan bahkan benda-benda mati. Dikatakan ketika itu Nabi Sulaiman diberi kelebihan oleh Allah, bahwa dia ditundukkan kepada Nabi Sulaiman manusia, sebagian jin, sebagian hewan, dan kemudian angin juga ditundukkan. Ketika Nabi Sulaiman ingin bepergian kemana saja, maka dia tinggal naik, dikatakan di dalam catatan sejarah, menaiki permadani, atau kalau kita mudahkan bahasa kita adalah kita bisa melihat semacam Aladin kalau di dalam imajinasi kita. Jadi Aladin, tapi kalau Aladin itu mungkin permadaninya terlalu kecil, jadi cuma beberapa orang saja yang muat di permadaninya. Kalau Nabi Sulaiman itu diperkirakan permadaninya saja kira-kira 8 km persegi. Diperkirakan ketika bepergian Nabi Sulaiman itu bukan hanya dia dan 2 orang atau tidak, tapi dengan tentaranya, dengan pasukannya, dengan istri-istrinya. Sementara istri-istrinya itu dalam catatan kitab sebelum Al-Quran atau kitab Taurat dikatakan sekitar 700-an. Sementara di dalam hadis-hadis yang diriwayatkan oleh para ulama hadis, ada yang mengatakan 60, ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Ya mungkin istri utamanya 100, yang lain-lain ini budak-budaknya lah, budak-budak perempuan. Kita kalau kembali ke zaman pra-Islam itu orang mungkin istrinya 4, tapi budaknya bisa kelipatan dari itu. Jadi misalkan istrinya 4, budaknya bisa 8. Jadi kalau dihitung semuanya berarti istrinya 12. Dan itu budak itu seperti barang, Pak.
dijual boleh, diberikan orang boleh. Maka kemudian dulu ada manusia yang diposisikan seperti budak. Nah, maka kemudian seiring berjalannya waktu kemudian itu mencoba dihapus sehingga periode Islam datang, kemudian dihapuslah perbudakan-perbudakan itu. Dan alhamdulillah mungkin saat ini hampir tidak ada, meskipun atau mungkin saya tidak mengetahui ada perbudakan-perbudakan seperti itu. Mungkin konsep perbudakannya sudah berbeda, hanya mungkin diberikan hak yang tidak sesuai dengan standarnya. Itu mungkin yang masuk di dalam era saat ini. Dikatakan dalam ayat lain, Nabi Sulaiman ini diberikan angin yang tunduk dengan perintahnya. Maka beberapa tahun terakhir ada orang yang menemukan bahwa perkiraan Nabi Sulaiman itu pernah ke Pulau Jawa. Perkiraan ketika melihat tanda-tanda sisi-sisi yang mungkin menurut orang-orang yang menelitinya ada tanda-tanda Nabi Sulaiman itu pernah ke Pulau Jawa atau ke Indonesia kira-kira. Karena dikatakan bahwa Nabi Sulaiman itu pernah pergi ke suatu tempat yang mana terserah saja. Bahkan ulama-ulama sejarah itu menulis pergi ke suatu tempat yang jauh, yang melewati laut, dan kami tidak tahu di mana itu. Jadi sejarahan pun saking yang kita tahu lah, tahun 600-an itu mungkin orang-orang sejarawan Arab kan belumlah sampai ke, atau belum sampai ke Jawa atau ke kepulauan kita itu belum sampai kira-kira. Jadi maka dia membayangkan saja jauh, karena dunia informasi belum secanggih sekarang. Kalau sekarang kita tahu Pak, ketika kita ditanya Pulau Solomon di mana, kita bisa searching di internet ketemu. Tapi zaman dulu itu belum ketemu Pak, peta saja belum lengkap, kira-kira seperti itu. Maka para sejarawan ini mengatakan di tempat yang jauh. Di dalam Al-Quran dikatakan bahwa negeri Sabah itu kanan kirinya adalah hutan. Kanan kirinya hutan. Maka ulama-ulama dulu mengatakan kalau negeri Sabah itu perkiraannya di daerah Yaman gitu ya, di daerah Yaman. Tapi kalau kita pikir secara logika, Yaman dan sekitarnya itu gurun pasir, kira-kira seperti itu. Jadi kadang-kadang apakah ini ada sesuatu yang masih tersembunyi, di manakah kerajaan Sabah dan kerajaan Sulaiman? Nah, kalau saya yakini bahwa kerajaan Sulaiman itu bukan hanya di Palestina, tetapi menyebar, karena dia suka bepergian, sebulan pergi. Dan dikatakan bahwa dia pergi itu perjalanan saja itu memakan waktu 1 bulan, pulangnya 1 bulan. Kalau kita gambarkan dari yang disindir Allah dalam surat ini, dikatakan bahwa perjalanannya saja itu 1 bulan. Kita bisa bayangkan naik permadani, anggaplah kecepatan permadani itu 20 km per jam. Kalau terlalu cepat kan jatuh Pak orangnya. Anggaplah 20 km per jam selama 1 bulan itu sampai mana Pak? Nanti kita bisa ukur lah. Dari Palestina itu kira-kira sampai Indonesia itu bisa 1 bulan atau tidak ketika dalam kecepatan 20 km per jam. Nah, kira-kira di manakah hutan? Saya juga tidak menyangkal, mungkin juga bukan hanya di Indonesia lah, wilayah tropis itu. Bisa juga di daerah daratan Cina, bisa juga di daerah Jepang, karena nanti ketemu dengan orang-orang penyembah matahari Pak. Penyembah matahari ini ya yang banyak di daerah Jepang dan sekitarnya, kira-kira seperti itu. Maka bisa saja, atau kalau nggak ke Jepang ya ke Cina, atau bisa jadi ke Indonesia, atau bahkan bisa keliling dengan pulau-pulau itu dalam waktu yang bergantian. Dan di situ karena Nabi Sulaiman itu punya kekuatan, punya pasukan yang manusia, jin dan hewan, maka apapun bisa dibuat. Maka dikatakan istana Nabi Sulaiman itu, Nabi Sulaiman pernah berdoa meminta istana yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain, yang tidak ada, yang akan tidak dimiliki oleh makhluk di bumi ini selain dirinya. Maka dikatakan kerajaan Nabi Sulaiman itu besar, pintu-pintunya dari emas, atapnya dari perak, dan hiasannya itu mutiara, berlian dan sebagainya. Tetapi di manakah itu juga sekarang masih misteri. Mungkin juga sedang disembunyikan agar nanti pada suatu saat kalau itu ditampakkan sekarang, bisa saja nanti orang beriman semua juga jadi masalah, selesai dunia kalau seperti itu. Nanti pada akhir-akhir tentunya Allah akan menampakkan semuanya itu. Mungkin orang-orang yang
Yang pinter-pinter itu mulai mencari, ada yang mengira-ngira ya perkiraan ya ada di sekitar Khatulistiwa, entah itu di mana nanti tinggal, atau mungkin bisa jadi di Indonesia. Meskipun sebagian orang ada berpendapat di daerah sekitar Sleman, Wonosobo dan sebagainya. Tapi Allah alam itu masih dalam perlu kajian yang lebih dalam. Di dalam ayat lain dikatakan wa warisa Sulaiman Dawud wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai' inna hadza lawal fadlul mubin. Wahai para manusia, saya diberitahu ucapan burung. Wa utina min kulli syai', dan saya diberi segala sesuatu, dan ini adalah kelebihan yang sangat jelas. Wa khusyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Pasukannya Sulaiman itu dari manusia, jin dan burung. Hatta idza atau ala wadin namli qalat namlatu, hingga pada suatu ketika sampailah Nabi Sulaiman itu di sebuah lembah yang mana di situ banyak semut. Faqala namlatun ya ayyuhan namlu dkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jadi Nabi Sulaiman itu kelebihannya juga bisa mendengar suara yang sangat lirih. Nah, kita bayangkanlah semut itu, senjerit-jeritnya semut kayak apa Pak? Belum pernah dengar kan kita, mungkin kecuali pakai alat yang paling kecil yang bisa mengukur getaran suaranya semut. Nabi Sulaiman bisa dengar. Jadi kita bisa bayangkan bahwa ya memang lebih dari kita atau lebih dari orang-orang yang lain. Dan janganlah kita berharap seperti Nabi Sulaiman, nanti bisa capek Pak. Ketika Bapak punya burung, burungnya bisa ngomong, bingung. Apalagi bisa ngomong sama permadani, malah bingung lagi Pak. Kecuali Nabi, kalau Nabi ngomong nggak masalah. Ini nanti kalau kita bisa baca kisah-kisah orang-orang dahulu yang kadang-kadang pengen bisa ngomong dengan hewan, malah repot ya. Ketika dia punya ternak, ternaknya saling iri, satunya dipakai, satunya nggak dipakai, akhirnya malah puyeng, nggak bisa tidur. Maka beruntunglah kita yang tidak mendengar suara semut, tidak mendengar suara motor kadang-kadang kalau itu zaman Nabi Sulaiman mungkin juga bisa bicara kali Pak. Dan dikatakan Nabi Sulaiman itu ketika pergi tinggal menyuruh saja, memerintahkan permadani itu, dan kemudian angin kemana, ke sana, berangkat. Dan itu suatu ketika dikatakan dalam catatan sejarah Nabi Sulaiman itu pernah merasa bangga karena diberi kelebihan itu, hingga kemudian permadani itu goyang ketika dalam keadaan berjalan, goyang dan sebagian pasukannya jatuh. Lah kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan permadani, wahai permadani, kenapa kau lurus lagi? Ya sebagaimana hatimu lurus ya Nabi, nimpali begitu permadaninya itu. Kemudian Nabi Sulaiman itu istighfar, minta ampun karena sudah merasa sombong sedikit tadi. Jadi kadang-kadang dikatakan Allah memberi saya kelebihan yang seperti ini, adakah saya menjadi orang-orang yang bersyukur ataukah menjadi orang-orang yang kufur? Nanti seperti itu. Maka kadang-kadang kita perlu ambil bahwa ketika kita dimudahkan oleh Allah segala sesuatu, mungkin kita juga sering mengalami hal-hal yang tidak jauh dari kisahnya Nabi Sulaiman, terbang dari Jakarta ke Surabaya, Jakarta Saudi, Jakarta Jeddah. Kalau zaman sekarang kalau pakai permadani terlalu lama juga Pak. Kira-kira kalau dari Jakarta ke Jeddah belum masuk angin, kira-kira seperti belum kehujanan. Kalau sekarang sudah zamannya beda. Akan tetapi itu saya pikir tidak jauh bahwa di zaman Nabi Sulaiman pun hal-hal semacam itu sudah ada, namun dengan bentuk-bentuk dan cara-cara yang berbeda. Maka tidak jauh ketika kita mendengar kisah-kisah di tahun atau di abad-abad awal-awal Islam masuk di Indonesia, hal-hal yang tidak masuk akal itu, semacam itu mungkin juga itu benar-benar terjadi. Akan tetapi kalau untuk saat ini kayaknya itu tidak cocok lagi dengan logika kita, karena tidak mungkin juga kita misalkan percaya dengan orang yang tiba-tiba bisa ke Mekah hanya lewat pintu, kira-kira seperti itu. Nah,
Ayat lain dikatakan fatabassama dhahikam min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wadkhilni bi rahmatika fi ibadihas sholihin. Nabi Sulaiman tersenyum saja melihat semut yang tadi bilang seperti itu. Dan kisah yang menarik juga di dalam Nabi Sulaiman itu diantaranya adalah ketika dia mencoba mengajak sebuah kerajaan yang di situ dipimpin oleh seorang ratu. Nah, ini juga bisa kita analisa ketika Sabah itu dikatakan di Yaman, berarti orang-orang Arab dulu mungkin ada ratu yang sudah memimpin di negeri Arab. Tapi kayaknya Arab itu hierarkinya pemimpinnya rata-rata laki-laki, Pak. Jadi kemungkinan juga bisa jadi di daerah yang lain. Kemudian ratu ini cerdik ketika dikirimi surat oleh Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang disampaikan di dalam Al-Quran. Tapi saya kira itu hanya muqaddimahnya saja, Pak. Isinya tidak disebutkan di sini. Karena kalau disebutkan nanti terlalu panjang. Jadi, dan itu saya pikir sebagai surat-surat diplomasi, sebagaimana para rasul itu ketika mengajak kerajaan-kerajaan yang lain, pertama mengirim surat untuk ayo masuk Islam atau saya perangi. Kalau di zaman Nabi Muhammad seperti itu. Nah, dan zaman Nabi Sulaiman itu juga begitu, karena dapat informasi dari burung hudhud. Nah, burung hudhud itu seperti apa? Sejarah mengatakan kira-kira seperti burung pelatuk. Nah, tapi kalau kita gambarkan untuk saat ini, burung hudhud adalah burung yang suka membawa surat. Kalau kita agak dekatkan dengan kondisi kita, mungkin ya burung merpati, Pak, atau merpati pos. Yang merpati di zaman awal-awal perang dunia itu kan dipakai untuk alat mengirim surat itu, Pak. Ya kira-kira mungkin tidak jauh dari burung yang suka mengantar surat itu. Nah, kemudian Nabi Sulaiman mengajak, janganlah kau menyembah matahari lagi, sembahlah Allah, karena aku ini utusan Allah. Ratu ini terkesima dengan suratnya Nabi Sulaiman, karena suratnya ini nggak main-main katanya. Dikatakan bahwa suratnya ini lembaran dari emas. Jadi suratnya bukan hanya surat biasa, suratnya sudah lembaran dari emas, indah lah. Dan saya kira juga wangi, karena ini sampai dikatakan dalam catatan lain, Ratu Bilqis itu menerima surat ini ibarat kata jantungnya berdegup. Jadi saking apa ya, jadi menerima surat saja sudah ada pengaruhnya. Jadi bukan surat yang sembarangan. Kemudian si ratu ini kemudian bermusyawarah, minta menteri-menterinya bagaimana pendapatnya, hingga kemudian sang ratu yang cerdik ini juga punya siasat, akan saya tes apakah dia benar mengaku-ngaku utusan Allah. Maka kemudian dikirimlah pasukan-pasukan untuk mengirimkan harta benda kepada Raja Sulaiman ini. Maka pikiran si Ratu Bilqis adalah, ketika Raja Sulaiman mengambil harta benda saya, maka saya akan perangi dia. Tetapi kalau dia tidak mengambil dan mengembalikan, maka akan saya pikirkan lagi. Ternyata apa yang terjadi ketika utusan-utusan ini sampai kepada Sulaiman dan ingin memberikan hadiah itu, Nabi Sulaiman malah tertawa. Apakah kau menghina kami? Kalau cuma seperti ini saya juga banyak. Malah Nabi Sulaiman di dalam catatan dikatakan mengembalikan dan menambah beberapa kali lipat dari yang disampaikan dari kerajaannya Bilqis tadi. Bahkan dikatakan budaya atau kebudayaan atau peradaban di kerajaan Sulaiman ini lebih maju, karena sudah memakai piring dari, tadi dikatakan dari dalam laut atau dari tembaga dan sebagainya, sudah sangat maju. Jadi kemudian ketika sampai kepada Ratu Bilqis dan diminta untuk berkunjung ke kerajaannya Sulaiman tadi, atau ke tempat di mana Sulaiman saat itu berada, kemudian berangkatlah Ratu Bilqis dengan semua pasukannya, kecuali yang menjaga kerajaan, kira-kira seperti itu. Nah, ketika Nabi Sulaiman mengetahui informasi bahwa
Ratu Bilqis dan anak buahnya akan mengunjungi kerajaannya, maka Nabi Sulaiman ini ingin meyakinkan Ratu Bilqis agar masuk dalam kesempurnaan, maka minta kepada timnya, siapakah di antara kalian yang bisa memindahkan istana mereka ke hadapanku. Maka kemudian diantaranya dari tentara-tentara yang sakti itu, si Ifrit dari golongan jin menawarkan, saya bisa memindahkan itu dalam waktu sebelum engkau beranjak dari tempat dudukmu hingga ke tempat makan. Jadi mungkin beberapa waktu. Kemudian ada lagi yang berkata dari seorang manusia yang punya pengetahuan lebih tajam, kemudian menjanjikan, saya bisa memindahkan itu dalam waktu sebelum matamu berkedip. Nah, ketika saya coba, berapa sih mampunya manusia menahan kedipan mata? Kalau dipaksakan kira-kira ya bisa Pak, 1 menit bisa dipaksakan. Tapi kalau standar itu ya berapa detik kira-kira? 4 atau 3 detik lah gitu. Kalau 1 detik itu kayaknya juga butuh persiapan juga kan, bentuknya seperti apa. Jadi kira-kira ya 4 detik yang dibutuhkan untuk memindahkan istananya Bilqis kepada tempatnya Sulaiman. Nah, ini kalau kita pakai logika, secara logika saja, maka kita tidak bisa menerimanya, Pak. Bagaimana suatu benda, apalagi istana, bisa dipindah dalam keadaan yang sangat singkat. Akan tetapi kalau kita coba mengukur dengan pengetahuan kita yang lain, mungkin itu bisa saja sesuatu yang menjadi gas menjadi padat dan menjadi gas lagi, atau berubah sesuatu yang padat menjadi gas kemudian menjadi padat lagi. Itu juga bisa nanti di dalam ilmu-ilmu fisika ke depan juga mungkin orang itu bisa memindahkan sesuatu dari tempat A ke tempat B dalam waktu kecepatan cahaya, perkiraan seperti itu. Dan itu pernah terjadi di zaman Nabi Sulaiman. Dan pada saatnya nanti manusia juga kemungkinan akan bisa melakukan hal yang sama. Jadi ketika sesuatu itu pernah terjadi, maka kemungkinan terjadi itu bisa terulang kembali. Tapi wallahu alam kapan. Nah, kalau paling mudahnya bagaimana memindahkan itu kita bisa gambarkan kayak orang melakukan perbuatan yang buruk itu, Pak. Santet lah namanya. Memindahkan sesuatu yang padat ke dalam sesuatu yang tidak ada pintunya dan dirubah jadi padat. Berarti kan padat menjadi gas, menjadi padat lagi. Jadi maka perubahan-perubahan seperti ini sebenarnya kalau kita sebagai orang yang di Indonesia itu enggak aneh. Karena apa? Kita sudah sering mengalami hal sesuatu yang di luar logika ini. Maka di dalam zaman Nabi Sulaiman ini, karena zamannya zaman seperti itu, maka ya harus kita pahami dengan bahasa yang lebih dekat, ya kira-kira perpindahan seperti itu. Namun kecepatannya lebih dahsyat karena hanya beberapa detik saja. Kalau orang nyantet kan masih butuh beberapa menit atau beberapa jam. Jadi ini lebih cepat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dikatakan bahwa Nabi Sulaiman kemudian tanya jawab dengan Bilqis ini, karena Bilqis ini cerdas, jadi tidak langsung begitu mau ketika sudah mengaku saya menyerahkan diri. Tetapi ketika Nabi Sulaiman tertarik karena melihat kecantikan Bilqis ini, kemudian ingin menikahi Bilqis, tapi Ratu Bilqis ini kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang teka-teki gitu, Pak. Jadi diantaranya di dalam catatan dikatakan Ratu Bilqis itu menanyakan, wahai Nabi Sulaiman, bisakah kau beritahu saya tentang air yang tidak mancur dari langit, tidak turun dari langit dan tidak bersumber dari bumi. Air apakah itu? Nabi Sulaiman kemudian saking semangatnya untuk menjadikan istri ini, nyari informasi kepada para tentaranya dari jin, manusia dan sebagainya, hingga ketemu jawaban itu adalah liurnya kuda, katanya, Pak. Iya benar, jadi tidak muncul dari bumi dan tidak turun dari langit, yaitu air liurnya kuda, katanya. Di antara yang lain pertanyaan beliau sangat banyak, hingga bahkan Nabi Sulaiman demi itu dia membuatkan istana yang dari kaca agar
ya satu sisi membuktikan kepada Ratu Bilqis ini sesuatu hal yang dasar sekali. Nah, kita bisa bayangkan bahwa di manakah penemuan kaca yang pertama kali. Nanti kita akan ketemu disitulah mungkin kerajaan Nabi Sulaiman, karena kerajaannya itu kalau diperkirakan ya ada kolamnya, dan kolamnya ditutup kaca, dan di bawah kaca itu kemudian ada ikan, ada binatang-binatang laut. Maka ketika Ratu Bilqis masuk itu dia mengira itu air, kemudian dia menyincing pakaiannya sehingga kelihatanlah betisnya Ratu Bilqis itu, dan sebagainya hingga kemudian Allah anugerahkan Ratu Bilqis menjadi istrinya Nabi Sulaiman. Ini adalah satu kisah yang kita bisa cuplik dari kisahnya Nabi Sulaiman di dalam Al-Quran. Akan tetapi dalam kisah-kisah yang lain, di dalam catatan-catatan yang lain itu lebih banyak, Pak. Masih ada nanti intrik-intrik politik yang terjadi di dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, baik mungkin nanti dari termasuk dari jin, termasuk dari hal-hal yang berkaitan dengan sihir. Nanti ada itu di dalam surat Al-Baqarah juga dikatakan bahwa mereka melakukan sesuatu yang diucapkan oleh para setan, dan Sulaiman tidaklah kafir, akan tetapi setan-setan itulah yang kafir, menggunakan mantra-mantra, Pak, yang kemudian menyesatkan kaumnya. Jadi, dan bahkan nanti dikatakan di dalam Al-Quran juga Nabi Sulaiman itu selalu mengawasi tentara-tentaranya yang sedang mengerjakan pembangunan kerajaan, hingga Nabi Sulaiman itu meninggal. Bahkan jin itu tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal, kecuali ketika melihat Nabi Sulaiman itu jatuh tersungkur di tanah. Jin itu saya berkata, kalau seandainya saya tahu tentang hal-hal gaib, maka saya tidak akan menderita kehinaan seperti ini, katanya begitu. Jadi jin itu dipaksa tunduk kepada Nabi Sulaiman, itu termasuk mungkin dia kena azab, jadi ditundukkan untuk Nabi Sulaiman. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di dalam kisah ini hanya kisah tentang diplomasi. Yang diutamakan adalah cara bagaimana untuk menaklukkan negara lain, kerajaan-kerajaannya lain tanpa kekerasan, akan tetapi dengan cara-cara yang baik. Pertama dikirimi surat, tidak menjajah dan sebagainya. Bahkan kalau cuman harta saya juga punya lebih banyak, hingga kemudian ketika zaman dulu kita bisa bahas bahwa ketika rajanya bisa masuk Islam atau bisa menyembah Allah, maka otomatis seluruh rakyatnya akan sama. Berbeda ketika zaman saat ini, ketika ketua organisasinya masuk ke suatu tempat, anak buahnya belum tentu masuk ke tempat itu. Jadi perbedaannya, dulu hamba-hamba atau rakyat-rakyat itu patuh kepada rajanya, dan maka ketika dakwah maka yang dicecar adalah dakwah kepada rajanya. Tapi kalau zaman sekarang mungkin sudah sedikit berbeda, karena manusia sekarang sudah agak lebih susah diajak untuk berdakwah. Bahkan ketika pimpinannya masuk ke lembaga yang kita ajak misalkan, atau ke ajakan dakwah kita, belum tentu yang lain ikut. Mungkin itu yang bisa kita ambil hikmah. Banyak sekali kisah-kisah Nabi Sulaiman bisa dibaca di dalam bacaan-bacaan yang ada. Dan di dalam waktu itu belum ada syariah yang seperti kita, karena syariatnya masih syariatnya Nabi Musa, yang intinya orang tidak menyembah selain Allah, mempercayai Allah, berbuat baik, dan mungkin selalu ingat kepada Allah dalam waktu-waktu yang sudah ditentukan. Berbeda dengan kita yang mungkin sudah rapi. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Pada dasarnya adalah Islam menyempurnakan semua akhlak-akhlak yang terjadi di antara Nabi, ya, dimulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Maka Islam itu sudah lengkap mengenai hal-hal yang berkaitan dengan semuanya, baik dalam segi akhlak, baik segi syariat, baik nanti segi seni dalam beribadah. Maka ada namanya Islam, ada iman, ada kemudian ihsan. Jadi nanti maksudnya adalah ketika Islam berkaitannya dengan hukum-hukum syariat, yang mana hukum syariat akan mengatur segala hal yang tampak di pandangan kita. Kalau iman nanti hubungannya dengan keimanan atau keyakinan kita
terhadap hal yang sudah ditentukan. Kemudian ihsan itu sudah masuk lebih tinggi lagi, adalah jiwa atau seni dalam mengamalkan syariah dan imanan kita. Karena apa? Kalau cuma syariah saja tanpa iman, tanpa ihsan, juga nanti akan kaku. Jadi kayak mayat yang tidak ada ruhnya. Tapi kalau ruh saja tidak ada jasadnya, juga akan berbahaya, menakuti orang. Tetapi harus kedua-duanya bersinergi dengan baik. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan di dalam waktu yang singkat ini. Semoga menjadikan kita semangat untuk berbuat baik, semangat untuk mengajak orang lain ke jalan yang baik, dan semoga kita dijadikan orang-orang yang termasuk dalam orang-orang yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Barangkali ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, saya akhiri. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.